Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sa'adatul ulama al-syurafa wal umara al-fudala wa jami'il hadirin al-ahibba al-a'izza rahimakumullah. Usikum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, para habaib, para kiai, para ajengan, para alim ulama, wabil khusus orang tua kita, guru kita semua, al-muhtaramul mukarram Kiai Haji Mansur Yunus, dan juga para sesepuh yang lainnya, kita doakan semoga para alim ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sampaikan salam penghormatan kita juga untuk para umara, kepada aparatur pemerintah, sipil TNI maupun Polri-nya, baik dari Mapolres ataupun Mapolseknya, baik dari Kodim maupun Koramilnya, dan teristimewa untuk Bapak Kepala Desa ataupun Bapak Camat atau yang mewakilinya. Kita doakan semoga segenap umara kita dilimpahkan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, dan juga seluruh pihak yang telah ikut mendukung kelancaran acara pengajian ini. Kita doakan semoga semuanya mendapat ganjaran berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan segala kesulitannya,
dilapangkan segala kesempitannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal. Dan akhirnya salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sama berharap mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan semoga bapak ibu yang hadir di sini tidaklah pulang dari tempat ini kecuali semua dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah, semua penyakit disembuhkan oleh Allah, dan mendapatkan kemudahan, kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya hadir di sini tidak sendiri, tapi didampingi oleh beberapa pengurus Front Pembela Islam, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Di samping kiri saya ada Kiai Haji Ja'far Siddiq. Beliau adalah Sekretaris Umum DPP FPI. Kemudian juga di ujung sebelah sana masih ada Ustadz Khalidin selaku pimpinan daripada FPI Kuningan. Dan juga hadir bersama kita Kiai Haji Oyok Yahya, begitu juga Habib Hamid dan beberapa tokoh yang lainnya. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau bersama kita akan makin menjadi penyebab lebih banyak turunnya rahmat dan barakah untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara, sejak hari Jumat yang lalu saya dan kawan-kawan sedang melakukan safari dakwah keliling Jawa Barat. Kami mulai dari Bogor ke Kerawang, Subang, Bandung, Garut, Tasik, Majalengka, dan alhamdulillah hari ini sampai di Kuningan. Insya Allah nanti malam di Cirebon, 2 hari di Cirebon, akan kembali ke Bandung untuk terus melaksanakan safari dakwah sampai akhir tahun 2014 ini. Nah saudara, di berbagai daerah yang kita kunjungi di Jawa Barat, sebagaimana kita ketahui bahwa aparat kepolisian dibantu oleh TNI dan masyarakat sedang getol-getolnya melakukan pembersihan dan pemberantasan terhadap miras oplosan. Alhamdulillah. Walaupun kita akan dorong pemerintah, jangan cuma miras oplosan yang dimusuhin. Miras apapun yang diproduksi oleh pabrik manapun, mau yang legal sekalipun, semuanya harus dirazia karena sama haramnya, sama merusaknya, sama berbahayanya, saudara. Betul? Ya kan lucu, miras oplosan dirazia, tapi miras pabrik enggak. Itu sama juga pemerintah ngelindungin yang punya pabrik. Betul? Miras oplosan dirazia, mentang-mentang nggak punya izin. Miras pabrik nggak dirazia, mentang-mentang punya izin. Ini dirazia gara-gara bahayanya, apa gara-gara nggak punya izinnya, saudara? Kira-kira jelas gak? Saya mau tanya, miras yang dari pabrik haram tidak? Bahaya tidak? Racun bukan? Lah kok nggak dirazia? Lucu gak? Miras oplosan bahaya gak? Haram gak?
Racun bukan? Miras pabrik bahaya gak? Haram gak? Racun bukan? Sama gak? Kok yang satu dirazia, yang satu enggak? Unyil. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Nah karena itu saudara, hari ini, saat ini, yuk sama-sama kita kaji lebih dalam tentang minuman keras, supaya umaro dan masyarakat lebih paham, lebih mengerti sampai sejauh mana haram dan bahayanya minuman keras. Setuju tidak? Saya mau tanya, siap ngaji gak? Siap ngaji? Bu, siap ngaji? Semua siap ngaji? Betul? Panjang gak apa-apa? Hujan gede sampai malam, sampai pagi. Ente sampai pagi, ane pulang. Masya Allah. Baik, kita bahas saudara, pelan-pelan, step by step, khutwah khutwah, insya Allah. Pertama, kita mesti tahu dulu saudara, apa yang disebut khamr. Apa yang disebut khamr, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadis, kata beliau, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu adalah khamr, kata Nabi, dan setiap khamr itu adalah haram. Tolong perhatikan, kalau kita ditanya apa sih itu khamr, Nabi udah kasih tahu saudara, khamr itu kullu muskir, setiap yang memabukkan, setiap yang menghilangkan akal, setiap yang melenyapkan kesadaran saudara. Apa saja yang menghilangkan akal, yang melenyapkan kesadaran, yang memabukkan disebut khamr, dan hukumnya adalah haram. Apa saja, baik yang dibuat dari tumbuhan nabati atau yang dibuat dari hewan haiwani atau yang dibuat dari bahan kimiawi, tidak peduli dibuat dari bahan apapun, kalau dia memabukkan, dia khamr saudara. Dan tidak peduli saudara, tidak peduli bentuknya bagaimanapun juga, apakah bentuknya gas, cair, bubuk, tablet, jelly, enggak peduli saudara, bagaimanapun bentuknya, selama dia memabukkan, dia adalah khamr. Dan tidak peduli juga bagaimanapun cara penggunaannya, apakah dihisap, apakah disedot lewat hidung saudara, apakah disuntik, apakah dioleskan, apakah dikunyah, apakah ditelan saudara, tidak peduli dari bahan apapun dibuat saudara, bagaimanapun bentuknya dan bagaimanapun cara penggunaannya, selama dia itu memabukkan disebut khamr, hukumnya. Dan gak peduli juga apapun namanya saudara, apakah namanya tuak, apakah namanya arak, apakah namanya bir, whisky, vodka, rum, Carlsberg, apa saja dia punya nama, mau namanya udin kek, udang kek, kita nggak peduli nama. Kalau dia memabukkan, menghilangkan akal, melenyapkan kesadaran, maka disebut hukumnya
Kira-kira jelas tidak? Jadi kalau begitu narkoba khamar bukan? Ganja, sabu-sabu, magadon, khamar bukan? Miras, bir, vodka, whisky, pel anjing, khamar semua. Kira-kira jelas gak bu? Bu, jelas bu? Dan anak muda paham gak? Yang udah paham boleh pulang. Anak pinter udah paham belum? Belum, goblok. Duduk paling depan gak paham-paham. Saya mau tanya yang paling belakang, paham gak? Tuh, yang belakang paham, lu gak paham. Lu jangan bikin malu lu. Ini jangan-jangan gara-gara duduknya jongkok kali ini, jadi nggak paham-paham saudara. Lanjut. Jadi sekali lagi, dibuat dari bahan apapun, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun cara penggunaannya, apapun namanya, kalau memabukkan, menghilangkan akal, melenyapkan kesadaran, disebut khamar. Hukumnya haram. Kira-kira jelas tidak? Kalau begitu miras oplosan khamar bukan? Miras pabrik khamar bukan? Miras yang murah khamar bukan? Miras yang mahal khamar bukan? Miras yang tidak pakai izin khamar bukan? Miras yang pakai izin khamar bukan? Kalau begitu haram tidak? Sama saudara. Jadi jangan pemerintah, oh kalau khamar ini pakai izin enggak apa-apa, kalau ini enggak pakai izin mesti dirazia, pala lu bomengan. Lu yang punya hukum agama, yang ngatur hukum agama Allah, bukan manusia. Betul? Betul? Siap tunduk kepada hukum Allah? Siap tunduk kepada hukum Allah? Oh ada yang ngomong begini, Habib Rizik, ayat konstitusi di atas ayat suci. Wow. Ayat konstitusi dibilang di atas ayat suci. Iya, lu ngigo. Udah gitu yang ngomong ketua ormas Islam, ketua umum yang dianggap ahlus sunnah wal jamaah. Ngawur saudara, ngawur tidak? Ngawur tidak? Kalau ada yang ngaku ahlus sunnah terus mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci, maka kalau besok dia sekarat jangan bacain Yasin, bacain aja Pancasila. Betul? Betul? Nabi bersabda, kata Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacain Yasin kepada orang yang sekarat mau meninggal dunia atau kepada orang yang sudah meninggal dunia. Saudara, khusus untuk yang sekarat mau meninggal dunia yang sakit keras, itu saudara lebih utama dibacakan Yasin, lebih utama dibacakan Yasin. Kenapa? Satu, supaya malaikat maut nyabut nyawanya pelan-pelan saudara. Indah tidak? Kedua, saudara, supaya malaikat rahmat ikut turun mendoakan, beristighfar untuk orang yang sedang sekarat. Yang ketiga saudara, kalau malaikat maut nyabut nyawanya lembut, malaikat rahmat turun baca doa istighfar saudara untuk yang sekarat, insya Allah yang sekarat akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Indah tidak? Bagus tidak baca Yasin? Betul? Tapi itu khusus untuk mereka yang yakin ayat suci di atas ayat konstitusi. Tapi yang mengatakan ayat konstitusi di atas ayat suci, tolong kalau besok mau mati jangan bacain Yasin, dia lagi sekarat bacain Pancasila. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Akhirnya malaikatnya bingung, iya naon iya,
Bukan baca Yasin, dia baca Pancasila. Tuh nyawa dibetot sama malaikat, saudara. Betot, kelojotan, mampus. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Jujur jawab semua. Kalau keluarga kita sekarat atau kita yang sekarat, mau dibacain undang-undang atau Yasin? Perda atau Yasin? Pancasila atau Yasin? UUD 45 atau Yasin? Betul? Yakin? Itu baru ahlus sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira jelas tidak? Allah mengharamkan minuman keras. Betul? Nabi mengharamkan minuman keras. Betul? Presiden membolehkan minuman keras dijual. Ayo, mau ikut yang mana? Mau ikut presiden atau ikut Allah? Jawab yang kompak. Mau ikut presiden atau ikut Allah? Mau ikut presiden atau ikut Nabi? Betul? Yakin? Takbir? Presiden baru dapat sedikit jabatan udah mau legalin miras. Saudara, jangan sombong. Yang mengharamkan miras yang maha tinggi, maha kuasa, maha agung, maha besar. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha tinggi? Siapa yang maha berkuasa? Siapa yang maha suci? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, jadi keputusannya kita ikut presiden atau ikut Allah? Ikut presiden atau ikut Nabi? Takbir. Baik, sekarang bagian kedua sudah. Jadi bagian pertama saya cukup menjelaskan apa itu khamar. Sekarang bagian kedua, sampai sejauh apa, seberat apa tingkat keharaman khamar, saudara. Mari sama-sama kita buka firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat fahal antum muntahun. Sadaqallahul azim. Luar biasa, saudara. Dua ayat berturut-turut, saudara, Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang pertama Allah sebutkan innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Sesungguhnya khamar dan judi dan ansab itu berkorban untuk berhala, dan azlam itu mengundi nasib dengan anak panah sesuai tata cara jahiliyah. Ansab dan azlam itu perbuatan syirik, ritualnya kafir Quraisy dulu, saudara. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ini yang pertama, Allah mensejajarkan khamar dengan perbuatan syirik, saudara. Bahkan Allah sebut khamar dulu, baru perbuatan syirik, saudara. Itu menunjukkan betapa bahayanya khamar, betapa gawatnya khamar, betapa keras haramnya khamar, saudara. Saya mau tanya semua di sini, kita ngaji, saudara.
Jawab yang keempat. Kalau ada perbuatan Allah sejajarkan dengan syirik, berarti perbuatan itu baik atau buruk? Baik atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamr, saudara. Khamr disejajarkan oleh Allah dengan ansab dan azlam. Bahkan disebut lebih dulu. Allah enggak mengatakan innamal ansab wal azlam wal khamr. Tidak. Allah sebut khamr dulu, saudara. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Itu menunjukkan khamr sangat-sangat haram, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang kedua Allah nyatakan itu yang namanya khamar rijsun, kotor, najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, kata Allah, kotor, najis. Saya mau tanya, kalau ada satu perbuatan terus Allah sebut itu perbuatan kotor, najis, itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamr, saudara. Itu khamr. Allah sebut rijsun, kotor, najis. Dan yang ketiga, saudara, setelah Allah katakan rijsun, apa Allah lanjutkan? Min amari syaitan. Yang namanya khamr itu, yang najis itu, saudara, min amari syaitan, daripada perbuatan setan. Pertanyaan saya, kalau ada perbuatan Allah sebut dalam Al-Quran itu perbuatan setan, itu amal setan, itu perilaku setan, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamr, saudara. Udah 3 kali tuh. Sekarang yang keempat, saudara. Yang keempat apa kata Allah? Fajtanibu, jauhkan itu khamr. Jauhkan itu khamr. Enggak boleh dekat-dekat dengan khamr. Jangankan minumnya, dekatnya saja enggak boleh. Masya Allah. Saya mau tanya, saudara, kalau ada perbuatan kita diperintahkan oleh Allah, jauhkan, jangan dekat-dekat, jauhin. Itu perbuatan baik atau buruk? Baik atau buruk? Jawab yang kompak. Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamr, saudara. Yang kelima, saudara, Allah katakan la'allakum tuflihun. Kau jauhkan khamr, jangan diminum. Supaya kenapa? La'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung bahagia dunia dan akhirat, supaya kamu tidak rugi. Artinya kalau kamu minum khamr, kamu rugi. Kalau kamu nggak minum khamr, kamu beruntung. Saya tanya, kalau ada perbuatan yang Allah udah sebut dalam Al-Quran, meninggalkannya beruntung, ngerjainnya rugi, berarti itu perbuatan baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamr, saudara. Maaf Pak Bu ya, dalam ilmu usul fikih ini disebut wujuhul istidlal. Baru 1 ayat sudah ada 5 penegasan yang khamr itu haram. Pertama, disejajarkan dengan syirik. Kedua, disebut najis. Ketiga, dikategorikan perbuatan setan. Keempat, diperintahkan untuk menjauhkannya. Kelima, meninggalkannya adalah kebahagiaan, saudara. 5 wujuhul istidlal. Baru ayat yang 90, saudara. Kita lanjutkan ayat 91. Apa kata Allah? Innama yuridu syaitan, sesungguhnya setan itu menginginkan ayyuki abainakumul adawata wal bagda, ingin menciptakan permusuhan dan kebencian di antara kamu, hei orang yang beriman, fil khamri wal maisir,
dengan lantaran homer dan perjudian, saudara. Wa yasuddakum an dzikrillah. Setan ingin menghalangi kamu dengan menggunakan homer, dengan menggunakan judi, supaya kamu jauh daripada zikir kepada Allah. Wa anis shalah, supaya kamu juga terhalang daripada salat. Fahal antum muntahun, kata Allah. Kalau kamu sudah tahu begitu, apa masih nggak mau berhenti? Masya Allah. Mari kita bahas, saudara. Tadi sudah 5, sekarang yang ke-6. Allah sebut dalam ayat tadi, lantaran khamar, setan ingin menggunakannya dengan khamar supaya umat manusia saling bermusuhan satu dengan lainnya, saudara. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawah. Saya mau tanya sekarang, kalau ada satu perbuatan Allah kasih tahu bahwa perbuatan tersebut bisa menyebabkan permusuhan, bisa menyebabkan pertikaian, bisa menyebabkan perselisihan, bisa menyebabkan keonaran. Jawab yang kompak. Kalau begitu perbuatan tersebut baik atau buruk? Bagus atau jelek? Halal atau haram? Itulah khamar, saudara. Itu yang ke-6, yang ke-7, saudara. Apalagi kata Allah, yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Dan setan menjadikan khamar sebagai alat untuk melahirkan kebencian antar manusia, saudara. Pertanyaan saya, kalau ada satu perbuatan Allah nyatakan itu penyebab kebencian, kedengkian di antara sesama umat manusia, berarti perbuatan tersebut baik atau buruk, bagus atau jelek, halal atau haram? Itulah khamar, sudah.